Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi perkuliahan urinalisa dan cairan tubuh. Subpokok bahasan yang kita bahas yaitu analisis batu ginjal atau saluran kemih dan juga batu empedu. Jadi batu ginjal ya dan batu empedu yang kita bahas kali ini. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Materi ini spesial bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik dan juga kaum profesional ATLM yang bekerja di unit pelayanan atau penelitian. Oke, semoga teman-teman tetap sehat selalu. Dan jangan lupa teman-teman menjaga kesehatan karena sehat itu penting. Oke, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Dimulai dengan batu ginjal yaitu kalkulus. Batu ginjal itu adalah segala macam benda padat terdapat di dalam saluran kemih dan dapat ditemukan dalam pelvik ginjal, ureter, dan kandung kemih. Jadi batu ginjal ini atau batu saluran kemih ini adalah berada di dalam ginjalnya, di pelviknya, atau di ureter, itu saluran kemih bagian atas, atau di kandung kemihnya. Jadi ada 3 kemungkinan tempat. Nah, lalu batu ini dapat dikeluarkan bersama urin atau melalui operasi. Jadi batunya bisa keluar secara spontan apabila biasanya sih rata-rata di saluran kemih bagian ureter dan kandung kemih. Namun apabila batunya di dalam pelvik ginjal itu biasanya melalui operasi. Jadi nanti dia keluar sendiri kalau memang keluar pada saat berkemih, biasanya pada laki-laki lebih banyak. Lanjut, batu ginjal atau kalkulus terbentuk bila konsentrasi suatu zat terlarut melebihi kemampuannya untuk tetap berada dalam larutan, keseimbangan kelarutan. Jadi kelarutannya ini dia mengalami kayak seperti kejenuhan. Jenuh sehingga dia membentuk suatu nanti batu yang perlahan-lahan tumbuh dari hal yang kecil menjadi membesar dan membesar. Kemudian lagi, batu mengendap di saluran kemih bila terdapat kelebihan jumlah zat tersebut di dalam urin. Nah, ini penting terkait dengan pembentukan dan pertumbuhannya. Kita lihat lagi batu ginjal. Nah, ini ada gambarnya. Contoh gambarnya ada batu kalsium, batu struvit, asam urat, dan cistin. Batu saluran kemih menurut tempatnya digolongkan sebagai batu ginjal dan batu saluran kemih. Jadi di ginjal itu batu ginjal, apabila di luar di ginjal itu batu saluran kemih, di ureter dan kandung kemih. Komposisi batu saluran kemih mencakup kalsium, kemudian oksalat, fosfat, magnesium, amonium, asam urat, dan cistin. Jadi ini yang mampu membentuk batu. Batu ginjal tidak selalu menimbulkan gejala jika batu terbentuk pada permukaan papila renalis. Jadi di papila di permukaannya itu terbentuk kecil kemudian tumbuh membesar. Itu tidak menimbulkan gejala. Atau di dalam ductus colligentus atau colligentes. Di ductus colligentes itu di akhir dari nefron untuk keluar dari saluran dari ginjal. Batu pecah terlepas
dan memasuki ureter atau menyumbat daerah pertemuan antara ureter dan pelvic renalis. Ini menyebabkan nyeri dan obstruksi. Jadi pasien mengalami rasa nyeri dan obstruksi, tersumbat sebagian atau beberapa dari saluran kemih tersebut. Jadi saat berkemih terasa tersumbat atau tidak lancar. Oke, langsung lagi kita pindah. Nah, ini contoh gambar-gambar batu saluran kemih. Nah, pada gambar itu kan ada bagian papilla, ya kan, ada papilla, ada stone-nya itu di papilla itu. Jadi ada dari keluarnya nefron dari ductus collecting atau colligentes. Nah, jenis-jenis batunya ada yang bentuk oksalat, ada yang apatit, ada yang bentuk-bentuknya. Ini batunya. Nah, ini ada beberapa batunya, kidney stone type, population, circumstance, dan end color. Jadi ada kategorinya. Yang pertama, kalsium oksalat itu dari semua kejadian itu 80%, paling terbanyak kejadiannya. Kemudian dia berada dalam urin yang asam, jadi dia akan mengalami pembentukan di urin yang asam. Di crash, ya penurunan pH-nya turun, di pH-nya sekitar pH 5, dia bagus terbentuk. Warnanya itu hitam atau dark brown, abu-abu gelap. Yang kedua, kalsium fosfat 5 sampai dengan 10% kasus, yang mana pada urin alkali atau pH-nya tinggi. Ini dirty white, jadi warnanya itu putih kotor atau putih keruh. Kemudian uric acid atau asam urat, ini kasus kejadiannya 5 sampai 10%. Ini ditemukan juga pada urin yang persisten asam, dia asam. Nah, ini warnanya untuk asam urat itu warnanya kuning, reddish brown, jadi merah ke abu-abuan. Kemudian struvit ini magnesium amonium fosfat. Ini kejadiannya 10 sampai dengan 15% ditemukan. Jadi dia nomor 2 paling banyak. Ini ditemukan pada kondisi infection in the kidney, jadi infeksi pada ginjal. Nah, sementara warnanya dirty white, sama dengan si kalsium fosfat, warnanya putih kotor. Nah, kemudian cistin 1 sampai 2%. Nah, ini rare genetic disorder, ini pada kondisi yang jarang, yaitu kelainan pada genetik. Nah, dan ini warnanya pink atau yellow. Nah, yang terakhir adalah santin. Santin ini sangat kecil sehingga tidak diketahui populasinya. Nah, kemudian dia extremely rare, jadi sangat jarang. Warnanya brick red, jadi warnanya kemerah-merahan gitu. Oke, berdasarkan ini lalu kita bisa melihat jenis batu berdasarkan konstituen. Yang pertama, Wevelate, yaitu kalsium oksalat monohidrat, Ca, C2O4H2O. Jadi kalsium oksalat monohidrat, 1 air. Nah, Wevelate itu kalsium oksalat dihidrat, yaitu Ca, C2O42H2O. Yang ketiga, Brucite itu kalsium hidrogen fosfat dihidrat, CaHPO42H2O. Dan lagi Wet-Lockit, yaitu trikalsium fosfat, Ca2PO43. Nah, ini kurang tepat, ini Ca4PO42, ini harusnya 3 ini. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir strupit, yaitu magnesium amonium heksahidrat. Magnesium amonium fosfat, maksudnya di sini fosfat heksahidrat, MgNH4PO46H2O.
Jadi ada 5 buah. Ada 5 buah jenis batu berdasarkan konstituen. Nah, jadi teman-teman bisa melihatnya. Oke, kita lanjut lagi. Pindah ke batu ginjal atau saluran kemihnya. Nah, ini tipe batu ginjal kejadian pembentukan. Berdasarkan yang tabel tadi, kalsium oksalat itu 80% kejadiannya dalam urin asam dan alkali. Kalsium fosfat 5-10% dalam urin alkali atau pH tinggi. Urik asid 5-10% urin menetapnya di asam. Strofit itu 10-15% pada infeksi ginjal. Cistin 1-2% pada kondisi kelainan genetik. Nah, ini contoh gambar dari batu-batu ginjal. Kita nggak perlihatkan ada sekitar 6 jenis batu ginjal. Ada kalsium oksalat, ada hidroksipatit, ada brusit, urik asid, strofit, dan cistin. Langsung saja kita masuk ke analisa batu ginjal. Jadi kita karena kita analisanya ini sifatnya menggunakan zat kimia. Jadi secara sederhana, walaupun saat ini ada yang menggunakan regen-regen yang sudah disiapkan sehingga sudah diketahui analisanya secara kualitatif jenis batunya. Analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap unsur-unsur kimia batu ginjal itu untuk menentukan etiologi dan rencana terapi serta membantu membedakan diagnosis diferensial. Diagnosis membedakan nanti karena kasus apa batunya ini, apakah kasus oksalat, kasus cistin, kasus strofit, atau kasus asam urat misalnya. Indikasi pemeriksaan batu ginjal apabila terdapat serangan pertama kolik ginjal adalah untuk melakukan usaha pengeluaran batu. Jadi usaha untuk mengeluarkan si batu tadi. Kemudian setelah komposisi batu diketahui, kita dapat mendeteksi faktor risiko terbentuknya batu saluran kemih. Nah, akan terbentuk lagi misalnya kalau kambuh. Sehingga kondisi ini dapat diobati dan dicegah. Jadi dapat dicegah pembentukan batu ginjal selanjutnya. Tujuan pemeriksaan batu untuk mengetahui jenis dan komposisinya. Metode pemeriksaan yaitu makroskopis, itu dengan melihat mata langsung secara visual dan kimiawi menggunakan reagensia. Nah, kita bisa melihat di sini tahapan pertama yaitu pemeriksaan makroskopis dulu. Makroskopis dari batunya. Yaitu dengan cara melihat jumlah batu. Berapa jumlahnya? Banyak. 2 misalnya, 3. Lalu kita bisa melihat besar batunya. Apakah besar, kecil, sedang. Kemudian kita bisa melihat warna batunya. Apakah warnanya merah atau warnanya putih atau warnanya gelap atau coklat. Kemudian kita bisa melihat kerasnya batu. Batunya ini apakah keras, apakah rapuh atau lunak. Kemudian kita melihat tampang permukaan batu. Apakah batunya ini bergerigi, tajam, atau tumpul, atau halus. Nah, berdasarkan 5 kriteria ini kita bisa melihat secara makroskopis. Yang pertama kita terlihat adalah batu urat. Batu asam urat. Ini multiple, besarnya berbeda-beda, milimeternya itu sampai dengan 0,5 cm. Bentuknya membundar, permukaan halus. Karena permukaannya halus, ini tidak tajam, tidak menyebabkan luka pada saluran kemih. Nah, ini gambar batu asam urat. Kemudian secara makroskopis kedua yaitu batu fosfat dan batu karbonat. Ukuran besar, diameter sampai beberapa senti. Jadi besar ini ya. Warna seperti kapur putih, kadang bentuk seperti tuangan dari tempat pembentukannya. Jadi seperti tuangan. Seperti kita membuat sesuatu tuangan, cetakannya jadinya. Nah, gambarnya seperti ini, strofit stone. Nah, ini batu oksalat.
Permukaan agak berkilau halus, kemudian bertonjolan kecil-kecil. Nah, jadi berbiji-biji nih. Kalsium stone, batu oksalatnya. Kemudian batu cistin, kecil-kecil multiple. Nah, bentuknya seperti ini, cistin stone. Jadi kecil-kecil multiple, bentuknya berbeda-beda. Nah, secara spesifik kita bisa melihat satu persatu batunya sebagai berikut. Batu kalsium oksalat. Ini seperti bunga ros atau cengkeh ini. 80% batu ginjal berisi kalsium, putih keras. Kalsium fosfat itu Stockholm di pelpik ginjal. Kalsium oksalat ditemukan di ureter kecil. Disebut dengan mulberry stone atau brown. Jadi warnanya seperti bunga mulberry. Batu fosfat. Nah, batu fosfat ini kayak seperti mirip rimpang ya. Rimpang-rimpang dari misalnya jahe atau seperti kencur. Kasusnya 10-15%. Kalsium fosfat ini terdiri magnesium atau amonium. Ditemukan pada infeksi. Halus dan berwarna putih. Dalam urin alkali dia banyak ditemukan. Sangat cepat bertambah ukuran. Cepat mengisi kalik ginjal dan tajam. Stockholm calculus. Tajam ya dia ya. Lanjut lagi kita pindah ke materi selanjutnya itu batu urik asid. Ini si batunya bentuknya seperti batu, memang batu pada umumnya batu sungai. 8% dari batu ginjal berisi asam urat ditemukan pada hiperurikemia dengan atau tanpa GOT. Dia dengan kadar asam urat dalam darahnya yang tinggi. Sehingga asam urat tadi difiltrasi ginjal, kemudian masuk ginjal, lalu masuk ke saluran kemih. Nah, di sini akan terjadi mungkin pembentukan nanti batunya. Small variable kekuningan dapat membentuk Stockholm. Jadi bentuk Stockholm ya. Kemudian tipe batu ginjal ini temukan lebih banyak pria dibandingkan wanita. Lanjut lagi kita batu cistin. Nah, batu cistin ini seperti batu-batu yang pecah ini. Nah, ditemukan pada cistinuria, yaitu defek resorpsi cistin dari tubulus ginjal. Jadi mengalami cacat genetik sehingga gagal menyerap kembali cistin dari tubulus ginjal. Nah, ini diturunkan pada autosomal resesif pada anak. Terbentuk dari urin asam larut dalam urin alkali. Dia akan ditemukan cistin ini bila pH-nya 5, pH 5, pH 5,5. Jadi akan larut pada pH alkali, pH sekitar 7 atau 7 ke atas. Halus dan kuning dia. Kita pindah lagi ke batu struvit. Batu struvit mengandung magnesium, amonium, fosfat bercampur dengan karbonat. Dapat terbentuk dari amonia dan urea oleh organisme dalam urin, Proteus dan Klebsiella. Nah, ini urea dipecah oleh bakteri, terbentuk amonia. Amonia bereaksi dengan magnesium dan fosfat, terbentuk magnesium amonium fosfat. Bentuklah batu, namanya struvit. Kemudian batu ini ditemukan lebih banyak pada wanita daripada pria dengan ISK, infeksi saluran kemih. Jadi lebih banyak pada wanita. Nah, batu urat. Batu urat ini seperti batu tapi warna merah, ya mirip-mirip seperti batu di kali atau mungkin seperti daging nih warnanya. Jarang terjadi, terlihat warna merah gelap karena defisiensi enzim santin oksidase. Jadi pada orang-orang dengan defisiensi enzim santin oksidase maka akan melepaskan ini batu urat. Nah, lanjut kita masuk ke kimia batu. Jadi kita menganalisanya tadi secara makroskopis, ini secara uji kimia dengan bantuan reagen kimia. Nah, apa yang pertama dilakukan?
batu yang kita dapat atau batu yang dikirim ke laboratorium sebaiknya digerus sampai halus sebelum uji kimia. Digerus dengan stamper dan mortir ya. Stamper dengan mortir dipecahkan sampai halus. Lalu jika batu ukuran cukup besar sebaiknya dibelah, digergaji kan? Dengan gergaji halus untuk melihat struktur batu dan susunannya. Apakah berlapis-lapis atau cuma satu saja. Digergaji kalau ada gergaji nanti ya. Gergaji halus, gergajinya kecil. Kemudian sering dapat dilihat lapisan-lapisan konsentris sebagai tanda susunan berbagai macam zat. Nah, jadi mungkin bisa berlapis-lapis batunya nanti apabila setelah kita gergaji dengan membelah batu tadi. Lalu batu yang sudah halus kita hancurkan dengan stamper mortir di laboratorium, digerus. Jadi yang sudah halus tadi siap untuk digunakan untuk uji secara kimia. Jadi ini persiapannya dulu ya untuk tahapan menguji secara kimia. Batunya dihancurkan atau digerus. Nah, sekarang kita masuk ke uji kimia, yaitu asam urat dan urat lainnya yang kita uji. Pertama, gerusan batu dalam tabung reaksi kecil diameter 11 mm. Dimasukkan kan gerusannya tadi, masukkan dalam tabung. Kemudian ditambah 1 tetes Na2CO3 20% dan 2 tetes regen asam urat, regen fosfowupramat. Nah, asam urat dengan asam fosfowupramat itu akan memberi warna biru nanti ya bentuknya. Nah, ini akan bentuk warna biru tegas. Itu berarti positif ada asam urat. Kemudian untuk melihat fosfat, gerusan batu dalam tabung reaksi kecil ditambah dengan 4-5 tetes asam nitrat pekat dan panaskan. Jadi panaskan dengan HNO3. Ini tujuannya nanti mengusir karbonat. Nah, mengusir karbonat ya. Nah, ditambah dengan 1 ml amonia. Jadi di liter amonia dibasahkan. Tambah 4-5 tetes larutan amonium molibdat. Nah, ini seperti halnya dengan kimia analitik, kimia analisa. Fosfat dengan amonium molibdat dengan suasana alkali. Dengan bantuan pemanasan nyala api, maka akan terbentuk nanti warnanya kuning, endapan. Jadi endapan kuning itu adalah bukti secara spesifik reaksinya ditemukannya adanya fosfat. Nah, kita pindah ke oksalat. Nah, caranya gerusan batu dalam tabung reaksi. Jadi batu digerus tadi dalam tabung reaksi ditambah dengan beberapa tetes HCl 10% dan sedikit bubuk MnO2. Nah, jadi HCl ya kan tambah bubuk MnO2. Ini akan menyebabkan terlepas gas dari dasar tabung. Berarti di situ ada oksalat. Karena oksalat dengan MnO2 dalam suasana asam secara reaksi kimia analitik terbentuk gas CO2. Nah, pindah kita lagi masuk ke karbonat. Nah, perlakuannya karbonat langsung kalau oksalat tadi dengan MnO2. Gerusan batu dalam tabung reaksi kecil ditambah beberapa tetes HCl 10%. Maka akan terbentuk gas CO2 terlepas dari tabung berupa gelembung-gelembung nanti dalam tabung. Itu membuktikan adanya karbonat. Nah, sementara untuk cistin ini gerusan batu dalam tabung reaksi kecil, ya kan? Ditambah dengan 1 tetes NH4OH, amonia atau amonium hidroksida. Ditambah 1 tetes natrium cyanida, 5% segar. Natrium cyanida 5% segar baru diolah, ini artinya dia bersifat resentar paratus. Sekali pakai buang. Tunggu 5 menit. Tambah beberapa tetes natrium nitrofurusit 5% segar. Ini juga resentar paratus. Karena akan rusak kalau dibiarkan terlalu lama. Maka akan terbentuk
warna merah, berarti cistin positif. Nah ini tadi kita menguji cistin atau menguji kation. Kation dan cistinnya kan mungkin beda. Ini kation-kationnya. Lalu kita berpindah ke uji tadi anion, maksudnya anion, ini kationnya sekarang. Uji kation kalsium, magnesium, dan amonium. Ini mirip-mirip ujinya sebagaimana di uji kimia analitik kualitatif, uji anion kation. Nah ini kationnya, lakukan dulu ekstraksi dengan HCl. Kemudian setelah diekstraksi tadi, campur gerusan batu cukup dengan banyak HCl 10%. Dicampur. Nah setelah itu, dengan cara teknik ekstraksi ini, saring dengan kapas atau kertas saring. Nah, jadi gurusan batu ditambah HCl campur, maka dia akan larut. Saring dengan kapas atau kertas saring. Lalu filtrat siap digunakan untuk uji kalsium, magnesium, dan amonium. Ya, filtratnya kita ambil, saringannya tidak usah. Nah, kita bagi menjadi 3 uji. Pertama, uji magnesium. Filtrat dialkalikan dengan beberapa tetes NaOH 20%. Dialkalikan dengan basa natrium, soda caustic. Regensia yaitu uji magnesium 1 mg P para nitrobenzena azoresorsin dalam 100 ml NaOH 1 ml. Ini pakai regen uji Mg, regen nitrobenzena azoresorsin dalam NaOH 1N. Jadi bila ditambah regen ini, maka magnesium akan terbentuk warna biru, berarti positif magnesium. Sementara ditambah dengan 1 tetes titanis yellow, maka akan memberi warna merah lembayung, berarti itu adalah magnesium. Jadi tinggal milih teman-teman, bisa menggunakan regen pertama yang tadi regen para nitrobenzena azoresorsinol, atau menggunakan titanis yellow, atau keduanya untuk uji magnesium. Kemudian uji amonium. Nah, filtrat dialkalikan dengan beberapa tetes NaOH 20%. Sama juga. Lalu filtrat dialkalikan ditambah dengan beberapa tetes NaOH 20%. Oh, ini keliru, maksudnya ini kurang tepat ini. Dialkalikan beberapa tetes NaOH, kemudian dipanaskan, maka akan melepaskan bau tajam NH3 atau bau amoniak. Jadi bukan warna kuning coklat, ini kalsium. Nah, bisa juga dengan bantuan nanti regen Nessler ya. Jadi regen Nessler itu akan membentuk warna kuning coklat, tanda adanya amonium. Ini bukan ini ya teman-teman ya. Nah untuk kalsium ini ringkas saja ujinya. Filtrat dicampur dengan larutan amonium oksalat 20%. Jadi akan terbentuk kalsium oksalat yang berwarna putih, endapannya putih, jadi keruh. Nah itu saja mengenai batu saluran kemih. Kita pindah ke topik ke batu empedu. Jadi batu empedu ini pembentukannya di kandung empedu. Nah, seperti pada gambar di bawah hati kan ada empedu. Nah, kita batu empedu. Batu saluran empedu adalah batu yang terdapat di dalam kandung empedu dan pada semua saluran empedu sesuai dengan proses pembentukannya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu setengah hingga 2/3. Setengah ini kan berarti 50%, 50 kasus. Atau 2/3. 2/3 ini kan sekitar 66%. Penderita bersifat asimptomatis, tidak bergejala.
Sementara bergejala itu manifestasi klinisnya yaitu nyeri di perut kanan atas, kolik biliar, obstruksi jaundice. Jadi kuning badannya karena tersumbat saluran empedunya. Kolangitis, kolangitis itu radang di wilayah empedu, atau pankreatitis, radang di pankreas. Kemudian batu empedu cenderung dapat kambuh, rata-rata kekambuhan 50% dalam 5 tahun dan 70% dalam 10 tahun. Jadi berisiko ya kambuh, begitu kena kemungkinan ada kambuh. Oke, lagi lanjut kita ke batu empedu. Nah, ini gambar contoh batu empedunya. Batu empedu kebanyakan batu campuran. Namun juga batu empedu murni, bukan campuran. Nanti kita tinggal melihat nanti jenis-jenis batunya. Komposisi batu empedu itu adalah umumnya kolesterol, bilirubin, dan kalsium. Kalsium yang akan merekalsifikasi mereka ini. Batu empedu biasanya batu kalsium bilirubinat dan batu kolesterol. Nah, seperti tadi kan. Jadi bilirubin bereaksi dengan kalsium terbentuk garam bilirubin. Nah, catat makroskopik batunya, yaitu jumlahnya, besarnya, warnanya, kerasnya, dan tampang permukaan. Nanti dilihat di situ, dicatat secara makroskopik. Nah, ini kita bisa melihat jenis batunya. Pertama, batu kolesterol. Batu kolesterol murni jarang ditemukan. Jadi kalau cuma kolesterol aja jarang ditemukan, tapi biasanya batunya bergabung dengan yang lain. Prekursornya dengan yang lain. Batu ini mengandung paling sedikit 70% kolesterol. Karena ya batu kolesterol kan. Dan sisanya kalsium karbonat, kalsium palmitit, ini kalsium asam palmitat bereaksi dengan kalsium. Dan kalsium bilirubinat. Jadi kok kombinasi dengan yang lain sebanyak 30%. Bentuk lebih bervariasi dibandingkan batu pigmen. Nah, batu pigmen nanti batu yang selanjutnya, batu bilirubin. Terbentuk hampir selalu di batu kandung kemih. Dia di kandung kemih selalu terbentuk. Kandung kemih. Ya. Kandung empedu, ini kok kandung kemih ya. Dapat berupa soliter atau multivel dengan warna putih kekuningan sampai hijau atau hitam. Jadi bukan ini kandung empedu ya. Kemudian permukaannya mungkin licin, multifaset, bulat, berduri, ini atau seperti buah murbe. Ini mungkin akan nyeri karena berduri dia. Nah, kita pindah ke batu pigmen. Disebut juga dengan batu lumpur atau batu kalsium bilirubinat. Kalsium dengan bilirubin. Bilirubinnya mungkin bilirubin indirek ini. Berjumlah sekitar 20% dari keseluruhan batu empedu. Kemudian mengandung kurang dari 25% kolesterol. Penampilan tidak banyak variasi. Sering ditemukan berbentuk tidak teratur, kecil-kecil, dapat berjumlah banyak. Nah, untuk warna bervariasi antara coklat ke merah, coklat, kemerahan sampai hitam. Nanti variasi ya, coklat, kemerahan atau hitam. Kemudian bentuk seperti lumpur atau tanah yang rapuh. Jadi teman-teman kalau pernah memainkan lumpur, seperti itulah, halus, tapi dia liat, makanya lumpur karena liat kan, tapi dia rapuh. Batu ini karena bilirubin tak terkonjugasi di saluran empedu, adanya bilirubin tak terkonjugasi, hiperbilirubinemia tak terkonjugasi, pengendapan garam bilirubin kalsium dan akibat infeksi. Nah, ini batu kedua. Jenisnya sekarang batu ketiga yaitu batu campuran. Jenis ini paling banyak dijumpai yaitu
kurang lebih 80% dari seluruh kasus. Nah, kemudian terdiri atas kolesterol, pigmen empedu, dan berbagai garam kalsium. Lalu mengandung 25-50% kolesterol. Dan selanjutnya biasanya berganda dan sedikit mengandung kalsium, bersifat radiofag. Yang sebelumnya juga bersifat radiofag juga ya, yang si batu bilirubinat tadi. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat gambar batu empedunya pada gambar berikut ini. Nah, ini 3 jenis batu empedu beserta ukurannya. Ini melihat kan teman-teman, ini batu empedu. Nah, sekarang kita pindah ke cara ujinya dengan teknik ekstraksi dulu ya. Gerus batu empedu hingga halus di mortir dan stamper. Lalu setelah halus, lakukan ekstraksi 3 kali menggunakan ether. Karena sari ether nanti yang kita ambil. Karena dengan menggunakan ether ini akan terbentuk fase organik. Terbawa nanti. Kolesterol kan terbawa ke fase organik, bilirubin juga. Maka kita akan mendapatkan ekstrak 1, ekstrak 2, beberapa kali ekstrakan, kemudian ekstrak 3. Ekstraksi tadi kita gabungkan menjadi ekstrak gabungan. Ya kan, sarinya itu, sari ether tadi digabung. Nah, dipindahkan masing-masing ke tabung 1, tabung 2, tabung 3, dan tabung 4. Jadi pada prinsipnya ekstrak tadi dibagi menjadi 4 tabung, 4 bagian 4. Ini tadi karena kita akan menguji 4 jenis nanti. Nah, lalu dimasukkan di water bath. Water bath kan penangas air, suhunya suhu tinggi sedikit dibandingkan suhu tubuh. 40-60 derajat Celcius, ya sekitar 65 derajat Celcius penangas air. Tidak mendidih tapi air menguap, itu penangas air. Sampai ethernya menguap, karena ini kita tujuannya menguapkan ether. Ether kan membawa ekstrak tadi, sari ether tadi. Ethernya menguap, sisanya itu nanti untuk uji kimia siap. Jadi siap kan, sudah siap sisanya tadi. Lalu kita bagi menjadi tabung 1 untuk uji kolesterol, tabung 2 untuk uji kalsium, tabung 3 untuk uji fosfat, tabung 4 untuk uji bilirubin. Jadi ada 4 tabung. Nah, kita bahas satu persatu tabung tersebut. Nah, itu seperti itu kira-kira teman-teman. Nanti kita bahas ini, yang mana ini merupakan skema ekstraksi sampel untuk uji batu empedu. Nah, kita lihat tabung 1 untuk uji kolesterol. Nah, masukkan beberapa mililiter kloroform, tambah 1 mililiter anhidrat asam asetat, tambah 2 tetes asam sulfat pekat. Ini metode Lieberman-Burchardt. Lieberman-Burchardt ini uji kolesterol dengan anhidrat asam asetat. Itu akan membentuk kondensasi gugus kolesterol dengan anhidrat dengan pengaruh asam sulfat pekat sebagai penhidrasinya, dan kloroform dalam fasenya, fase organik. Lalu disimpan tempat gelap karena warnanya ini peka dengan sinar matahari atau cahaya selama 30 menit. Apabila terbentuk warna hijau, itu adalah ditemukan adanya kolesterol. Nah, uji kolesterol selanjutnya kita bisa menggunakan uji kimia darah, yaitu tambahkan Aquades 1 ml, tambah 1 ml regen kolesterol CHOD VAP, lalu diamkan selama 10 menit, terbentuk warna merah, itu positif adanya kolesterol. Sementara tabung 2 untuk uji kalsium, masukkan HCl 0,2N ke dalam tabung, tambahkan natrium asetat jenuh sampai pH-nya 4. Nanti dicek ini dengan pH meter bisa, tapi biasanya dengan baper asetat ini sudah yakin di pH-nya 4. Tambahkan amonium oksalat, karena berarti kan pembentukan kalsium oksalat ini dalam suasana asam lemah. Maka endapan putih itu bukti adanya kalsium. Oke,
Kita pindah lagi ke tabung 3 untuk uji fosfat. Uji fosfat tambah sedikit HCl 0,2 N. Kemudian 1 ml amonia tambah 4-5 tetes larutan amonium molibdat. Nah, kan? Seperti halnya di uji batu saluran kemih. Fosfat dengan amonium molibdat itu direaksikan dengan pengaruh panas nyala api. Maka akan terbentuk endapan kuning. Endapan kuning ini bukti adanya fosfat. Nah, lanjut kita uji tabung 4, uji bilirubin. Bilirubin yaitu tambahkan sedikit metanol untuk melarutkan si bilirubin tadi. Tambahkan reagen bilirubin 1 dan bilirubin 2 berupa reaksi azo nanti ya, terbentuk warna merah. Itu positif, berarti membuktikan adanya bilirubin di dalam batu empedu tadi. Nah, ini ada 4 uji batu. Jadi uji ini hanya sifatnya kualitatif dan untuk membedakan jenis-jenis batu yang ditemukan di dalam itu dan untuk mempermudah proses terapi, pengobatan dan pencegahan pada pasien tersebut. Oke deh, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya teman-teman dengan menyimak materi tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab, pamit. Bye.